Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau mengambil saat teduh sejenak. Mari kita fokuskan hati pikiran kita. Untuk saat ini kita bisa datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya, mengenal Tuhan kita lebih jauh lagi. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, selalu kami rasakan. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Dan pemeliharaan-Mu Tuhan selalu sempurna. Sehingga saat ini Tuhan, kami bisa ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan saat ini Tuhan, kami meminta pengurapan-Mu terjadi. Engkau yang memegang ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kau urapi setiap hamba-Mu yang bertugas. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu mencintai umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang mengganggu jalannya ibadah ini, saat ini kami bersatu hati mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita bisa berikan penyembahan kita kepada Tuhan. Ku menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
mau bangkit berdiri. Sumber kekuatan kami Tuhan. Kami kuat bersama dengan Engkau ya Bapa. Saat kami melewati setiap cobaan, ujian, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang selalu memegang setiap tangan kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau kami bisa melewati apapun. Kami bisa meraih kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
katakan lebih keras lagi, katakan. Ku yakin Kau hari di sini. Katakan Tuhan, aku yakin Engkau saat ini ada di sini. Dan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Curahkan lagu, curahkan urapan-Mu saat ini. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa shalom. Selamat pagi, semuanya bersuka cita. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya, berikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan lebih lagi, kita mau bersuka cita karena ada kuasa di dalam nama Tuhan kita yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memberikan kita kemenangan. Ada nama Yesus, ada kuasa di dalam namanya. Mari kita memuji Dia.
semua. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan berbatang tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagimu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagimu. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat, mujizat masih ada bagimu, masih ada. Mujizat masih ada bagimu. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami sungguh percaya ya Bapak, kuasa-Mu sungguh besar dan tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mempersiapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya mujizat pasti terjadi dalam penaburan firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ada pesan-Mu Tuhan di dalam setiap firman. Kami percaya Tuhan, ada mau-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan Kau urapi kami Tuhan, supaya tanah hati kami menjadi baik. Biar setiap firman-Mu Tuhan dapat berakar dengan baik, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih pemain musik. Luar biasa, worship leader, singer. Sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya oleh pelayanan mereka, ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Sekali lagi, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya dan saya terus rindu bahwa setiap kali ibadah kita akan terus dibawa untuk semakin erat dengan Tuhan. Ibadah ini harus bisa membawa Bapak Ibu, jemaat Tuhan di tempat ini semakin dekat dengan Dia. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena memang ibadah sesungguhnya harus terus membawa jiwa-jiwa mengenal Kristus lebih dalam lagi. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, harus seperti itu. Bawa jiwa-jiwa untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Jangan berhenti sampai di pikiran. Kan saya udah bilang, iman itu harus ada 3 hal di dalamnya.
Iman itu harus meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak. Jangan hanya berhenti di pikiran saja. Semua orang pasti punya iman, punya menaruh kepercayaan, tapi hanya di pikiran. Makanya saya pernah katakan begini, banyak orang meminta supaya dia disertai Tuhan, tapi sedikit orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Ini harus balance. Ini harus berjalan bersama, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya seperti dalam terang tabernakel, coba tolong klik tabernakel. Ya, seperti tabernakel, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Nah, ini dia. Awal mulanya kita ini di luar, Bapak Ibu. Belum ada di halaman, belum. Masih di luar. Tapi waktu firman Allah berkata dalam Injil Matius pasal 22 ayat 14, coba perhatikan ayat ini. Injil Matius pasal 22 ayat 14. Nanti next ini akan berjalan terus Bapak. Sampai terperinci nantinya. Kekristenan yang benar itu sampai detail. Terperinci. Dan kita sementara hanya cuman pokok-pokok saja. Nanti saya akan menginjak yang paling detail. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik dari ayat ini. Injil Matius 22 ayat 14. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ya. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, perhatikan baik-baik. Awalnya kita di luar. Tolong LCD. Ya, kembali lagi kepada tabernakel. Oke, awalnya kita di luar. Nah, di sini Bapak Ibu. Belum masuk, belum. Tapi begitu Tuhan membuka pintu gerbang, akhirnya memerintahkan kita banyak yang dipanggil. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan memanggil banyak orang. Tetapi sekali lagi sedikit saja yang mau datang kepada dia. Sedikit. Kita hanya berkutat di halaman saja. Di halaman sini saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan begini. Anugerah Tuhan itu sudah dinyatakan kepada kita semua. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sudah dinyatakan. Tapi sayangnya anugerah Tuhan ini dianggapnya sebagai kesenangan jasmani. Anugerah ini dianggapnya sebagai berkat jasmani. Sehingga kita merasa aman berada di dalam halaman. Kita pikir yang penting sudah berada di dalam wilayahnya Allah. Memang benar. Sekali lagi saya katakan, ini halaman, ini wilayahnya Allah. Nanti next saya akan bawa itu tabernakel itu ada di atas, lupa saya. Bapak Ibu bisa lihat nanti kalau di sana itu. Itu memang berada di dalam apa? Wilayahnya Allah. Jelas sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi perhatikan ini baik-baik. Penting untuk Bapak Ibu mengetahui bahwa benar memang halaman itu berada di dalam wilayahnya Allah. Halaman itu ada di dalam wilayahnya Allah. Tapi orang yang berada di dalam wilayahnya Allah sangat rapuh. Sulit untuk bisa apa? Bertahan. Sedangkan di dalam Injil Matius 24 ayat 13, coba kita lihat. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saya membuat Bapak Ibu mengerti dalam tentang betapa rapuhnya kalau kita berada di halaman. Karena firman Allah berkata apa dalam Injil Matius 24 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, tetapi orang yang apa? Yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ingat baik-baik Bapak Ibu, sampai kesudahannya, bukan sampai lansia. Bukan sampai waktu kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu berhenti. Oh bukan. Bukan sampai waktu aku sakit, bukan. Tapi sampai kesudahannya. Ini penting loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang berada kekristenan, coba tolong lagi ya. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang yang berada di halaman, nah ini di halaman rapuh Bapak Ibu. Saya jamin sulit untuk bisa bertahan. Artinya bertahan itu apa? Rohaninya kokoh. Rohaninya sehat. Imannya kuat, imannya teguh. Imannya benar. Karena iman itu sebuah apa? Kalau bangunan rumah iman itu apa Bapak Ibu? Pondasi. Coba Bapak Ibu berpikir begini. Kalau Bapak Ibu beli rumah.
Kita nggak pernah tahu pondasinya kokoh apa enggak. Benar? Makanya ada orang berkata begini, saya paling senang kalau beli itu bukan beli rumah yang jadi, beli tanah. Ada seorang anak Tuhan yang berkata begitu. Memang benar Bapak. Yang paling tepat itu adalah beli rumah yang masih tanah, belum rumah. Kalau beli rumah nggak mungkin kita bisa, ayo bongkar. Saya mau lihat pondasinya kokoh bang. Saya mau tanya, ada nggak orang yang beli rumah lihat pondasinya dulu? Nggak ada. Kita pasti beli hanya cuman tampilan luarnya saja, pesona, topengnya. Tapi dalamnya kita nggak tahu. Rapuh atau tidaknya nggak pernah tahu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pondasi ini penting. Pondasi ini berbicara tentang apa? Iman. Bagaimana kalau pondasi kita cuman hanya ada di halaman saja? Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya kalau iman kita hanya di halaman saja, percaya, engkau tidak akan bisa bertahan. Kalau kita masih berada di halaman saja, percayalah, engkau tidak akan bisa bertahan. Karena apa? Roh Kudus ini mulai proaktif saat berada di pintu kemah. Perhatikan ini baik-baik, ini pintu kemah Bapak Ibu. Nah ini pintu kemah Bapak Ibu. Ini Roh Kudus mulai proaktif. Karena pintu kemah ini menunjuk kepada kepenuhan Roh Kudus. Nah disinilah Roh Kudus mulai memimpin kita. Makanya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hidup ini anugerah dari Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita dipulihkan, anugerah Allah. Kita mengalami pertolongan, anugerah Allah. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa anugerah Allah itu bukan membuat kita pasif. Justru anugerah Allah membuat kita progres. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anugerah Allah itu harus direspon dengan iman yang tepat. Itu namanya anugerah. Saya berkali katakan di dalam mimbar ini, bahwa kita hidup ini oleh anugerah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dan perhatikan baik-baik. Anugerah ini sebenarnya tidak membuat kita pasif rohani. Tidak. Anugerah ini bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini loh Bapak Ibu repotnya. Repotnya anak Tuhan menganggap bahwa anugerah ini seolah-olah kepentingan diri kita sendiri. Makanya saya katakan sekali lagi. Anugerah ini bukan untuk aktif jasmaninya. Bukan. Anugerah ini selalu berbicara rohani. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ini yang benar. Anugerah itu selalu berbicara hal rohani. Anugerah bukan berbicara jasmani. Atau mungkin anugerah berbicara tentang kedagingan kita. Oh no. Bukan. Sama sekali. Anugerah itu, perhatikan ini baik-baik Bapak. Anugerah itu selalu membawa kerohanian kita bertumbuh. Amin. Itu anugerah. Jadi waktu anugerah diberikan kepada kita, justru kita dibawa untuk mengerti kehendak Allah. Anugerah diberikan kepada kita untuk membuat rohani kita bertumbuh. Rohani kita naik. Makanya saya katakan pagi hari ini betapa pentingnya anugerah Allah dalam hidup kita. Anugerah Allah secara khusus diberikan kepada kita untuk membawa kerohanian kita bertumbuh. Amin. Tetapi anugerah secara umum diberikan kepada kita untuk kita belajar mengerti akan hidup ini. Bahwa hidup ini perlu Tuhan. Hidup ini tidak bisa tanpa Tuhan. Coba kita lihat Injil Yohanes 15 ayat yang kelima. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. I'm nothing without Jesus. Tanpa Yesus tidak ada artinya hidup ini. Nah ini Bapak Ibu harus mengerti bahwa anugerah inilah yang membawa pengertian kita tentang Allah. Berbicara tentang Allah semakin nyata. Tetapi perhatikan baik-baik.
Kalau anugerah Tuhan tidak membawa kita bertumbuh, hati-hati. Jangan-jangan anugerah Allah itu bekerja sama dengan kehendak bebasmu. Hati-hati, jangan-jangan anugerah Allah ini bekerja sama dengan kedagingan kita. Jangan-jangan kehendak bebasmu atau kehendak kedagingan kita terlalu tinggi. Sehingga kita hanya melihat anugerah ini untuk kepentingan diri kita. Saya pernah katakan, rohanimu semakin rendah, kedaginganmu semakin tinggi. Tapi kalau kedaginganmu rendah, rohanimu tinggi. Ini perhatikan. Ini grafiknya kekristenan. Jangan dirubah-rubah Bapak Ibu. Makanya hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kembali lagi kepada tabernakel. Coba tolong klik. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Makanya Tuhan taruh di dalam halaman ini ada apa ini? Ini apa Bapak Ibu? Ini mesbah apa? Korban bakaran. Korban bakaran, mesbah korban bakaran itu menunjuk kepada sebuah doa. Makanya Tuhan taruh di halaman. Supaya apa? Orang semakin dibawa sama Tuhan, dipanggil oleh Allah. Kita semakin mengerti. Kita mulai belajar berdoa. Bahkan bukan cuman berdoa, mungkin membawa kita suka berdoa. Karena kita perlu Tuhan setiap saat. Kita perlu Tuhan setiap waktu. Nah dari kesadaran inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan lihat kita. Begitu kita punya kerinduan yang dalam di hati kita dengan Tuhan. Percayalah, free will kita, kedagingan kita berada di bawah. Dan dikendalikan oleh hati yang punya rindu untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percayalah, maka Roh Kudus yang diutus oleh Bapa akan terus menarik kita naik. Tapi dimulai dari sebuah hati. Hati yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Bukan main-main. Dari doa permohonan kita mulai rindu lagi. Masuk lebih dalam lagi di dalam doa penyembahan. Makanya tadi firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih itu artinya kita bekerja sama dengan hati. Allah bekerja sama untuk memilih kita dari hati. Apakah hati kita ada kerinduan dalam dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan? Melekat dengan Tuhan? Apakah di dalam hati kita sudah mulai lapar dan haus akan kebenaran? Saya khotbah di doa pagi ini. Saya ambil di dalam Injil Matius 5 ayat 6. Coba kita lihat. Injil Matius 5 ayat yang ke-6. Saya khotbah di doa pagi ini. Dan memang ini yang benar. Mau diapakan lagi? Kalau sudah ini yang benar Bapak Ibu jangan heran. Kalau andaikan ada khotbah-khotbah yang mungkin mirip. Tidak masalah karena ini yang benar. Betul? Mana ada Alkitab saya berbeda dengan Alkitab pendeta yang lain. Sama. Kalau aplikasinya nggak sama ini yang berbahaya. Harusnya sama. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu perhatikan begini. Di dalam diri kita. Ingat ini baik-baik. Di dalam diri kita. Hanya ada dua yang harus diperhatikan. Tubuh jasmani dan tubuh batin. Batinnya. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Ada tubuh secara lahiriah, ada tubuh batinia. Bahkan di Alkitab berkata ada manusia duniawi, juga ada manusia rohani. Nah sekarang perhatikan begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di doa pagi saya sudah sampaikan firman Allah tentang Injil Matius 5 ayat 6 ini. Dia berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Perhatikan begini Bapak Ibu. Jasmaninya saja orang lapar butuh apa? Butuh apa Bapak Ibu? Butuh makan. Jasmaninya saja orang haus butuh apa? Minum. Kalau begitu begini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Makan dan minum sebenarnya adalah kebutuhan pokok manusia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ini kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Makanya Tuhan menggunakan makanan dan minuman sebagai sarana untuk kita bisa melanjutkan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan.
Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Makan dan minum itu kebutuhan pokok manusia. Nah kalau kita tidak dapatkan, kita pasti akan mengalami apa? Kematian jasmani. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kita saja lapar secara jasmani, haus secara jasmani, lalu kita tidak mendapatkan jawaban dari lapar dan haus itu, maka kita akan mengalami apa? Kematian jasmani. Begitu juga dengan manusia rohani. Secara rohani kita harus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Manusia batinia kita ini harus diajar. Mulai sekarang dilatih untuk ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau manusia rohani kita tidak dipuaskan, maka saya percaya manusia rohani kita akan mengalami kematian roh. Karena itu Bapak Ibu, semua kita di dalam manusia rohani, kebutuhan yang paling mendasar bagi kita adalah apa? Kebenaran yang sejati. Siapa kebenaran yang sejati itu? Kristuslah kebenaran yang sejati. Jadi waktu Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Tuhan Yesus ini mau ngomong apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus ini mau ngomong begini loh, bahwa lapar dan haus akan kebenaran secara rohani harus menjadi kebutuhan pokok manusia batinia kita. Ini loh. Harus menjadi pokok kehidupan, kebutuhan pokok kehidupan rohani kita. Selama kita hidup di dunia ini. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, rohani kita ini juga harus punya rasa lapar dan haus secara rohani. Yaitu apa? Kebenaran. Kalau kita mau bertumbuh kerohanianmu, maka kita harus ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ini penting. Sedangkan jasmaninya lapar saja harus makan, betul? Jasmaninya haus saja harus minum. Tapi lapar dan hausnya rohani itu artinya apa? Kebenaran. Makanya kedua-duanya ini kita butuhkan. Ayolah kita fair Bapak Ibu. Jujur saya katakan, kita harus fair. Jasmaninya saja kita punya rasa haus dan lapar, betul? Tapi batinnya kita juga harus dilatih. Mulai diajar untuk mempunyai rasa lapar dan haus akan kebenaran. Supaya apa? Terjadi keseimbangan, bukan pincang. Banyak kita terlalu memperhatikan jasmani saja. Rohaninya terabaikan. Makanya jomplang. Benar sekali firman Tuhan katakan apa dalam Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Bagian penambahan itu bagian Tuhan. Bukan bagian kita. Tugas kita adalah apa? Membangun kerohanian. Makanya banyak anak Tuhan yang dikejar hanya yang ditambahkannya. Makanya tambah stres. Tambah takut, tambah bingung. Wong yang diutamakan bukan Kristus dulu. Makanya Bapak Ibu, saya mau beritahu satu hal begini. Kalau kita ingin tahu apakah rohani kita hidup atau mati, sederhana. Pertanyaan saya begini, adakah Bapak Ibu rasa lapar dan haus akan kebenaran? Kalau ini ada pada kita, berarti rohanimu hidup. Tapi kalau ini sudah nggak ada, kita sudah nggak punya lapar, nggak punya rasa lapar, nggak punya rasa haus secara rohani, tidak mau mencari kebenaran, percayalah, rohanimu mati. Kita sudah tidak ada lagi gairah dengan Tuhan. Karena apa? Sudah mati rasa. Rasa lapar dan haus akan kebenaran sudah nggak ada lagi. Ini yang saya katakan di doa pagi, Bapak Ibu. Perhatikan begini, satu hal lagi yang saya mau sampaikan biar Bapak Ibu tahu. Dunia saat ini sedang mencari kepuasan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita bekerja ingin apa? Puas. Ingin dipuaskan. Kita kaya ingin puas. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam segala aktivitas apapun yang kita lakukan, baik apapun yang sudah kita dapatkan, tidak akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Selain kepuasan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar itu tidak ada kepuasan yang sejati.
Ini luar biasa Bapak Ibu. Ayo, hari ini kita harus tahu kerohanianmu hidup apa enggak. Adakah Bapak Ibu rasa lapar dan haus akan firman Tuhan? Rasa lapar dan haus akan kebenaran? Kalau tidak ada berbahaya Bapak Ibu. Jangan-jangan rohanimu sudah kering ini. Makanya gereja kalau tidak ada anjuran seperti ini, gagal kerohanian kita. Ke gereja saya nanya sendiri, yang lagi mood datang, gak datang. Wah, matilah rohani kita. Kasihan saya. Sungguh, berbahaya loh. Tadi kan saya udah bilang, kalau terus berada di halaman, terus buka LCD. Kalau terus masih berkutat berada di halaman, gak masalah. Halaman ini memang wilayahnya Allah. Ini wilayahnya Allah. Tapi saya percaya, saya pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit? Karena gak mudah orang bisa bertahan. Gak bisa mau bertahan di sini. Gak bisa. Kalau tidak ada kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita bertahan. Semua itu harus lewat apa? Perjuangan. Coba buka Injil Lukas. Biar Bapak Ibu tahu. Injil Lukas 13 ayat 24. Coba, butuh perjuangan gak? Masuk pintu yang sempit, pintu yang sesak, butuh perjuangan gak? Ada orang bilang begini, manusia itu gak perlu diperjuangkan karena kita sudah menerima anugerah. Ini gawat ini Bapak. Ini kekristenan yang konyol saya katakan. Ini berbahaya loh. Coba sudah jelas-jelas banyak ayat pendukungnya. Baca, ayo kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Coba Bapak Ibu. Banyak orang yang akan masuk tetapi apa? Tidak dapat. Harus berjuang. Untuk melawan keduniawian saja harus berjuang. Buka 2 Korintus 10 ayat 3. Pikir apa anugerah itu bisa langsung menghindarkan kita? Oh tidak. Tuhan ciptakan kita sempurna. Ada free will. Ada kehendak bebas. Coba perhatikan baik-baik. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak apa? Loh. Coba. Berarti ada perjuangan untuk melawan duniawi. Berjuang loh. Tidak mudah Bapak Ibu kasih Tuhan. Jeripaya kita dan berjuang. Karena apa? Menaruh harapan kepada Tuhan. Itu butuh perjuangan. Buka 1 Timotius 4 ayat 10. Loh, banyak ayat pendukungnya saya. Kalau ini nggak ada mungkin saya percaya. Ya, nggak butuh perjuangan. Biar nanti Roh Kudus yang jamah kita. Tapi tidak, makanya tadi saya katakan. Waktu Bapa menarik kita, dia tidak sembrono. Karena dia tahu, amat sangat tahu kedalaman hati kita. Begitu hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya seperti Lot. Lot dikatakan apa? Lot orang yang benar. Karena apa? Dia tidak mudah dipengaruhi. Biarpun dia di dalam dunia yang jahat. Hebat ini firman ini. Berarti Tuhan melihat apa? Hati. Coba perhatikan ini. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan apa? Berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Hei, percaya butuh perjuangan bro. Bukan hanya cuma percaya, makanya saya katakan, percaya jangan berhenti sampai di pikiran. Percaya itu harus masuk sampai di perasaan, lalu kehendak. Makanya iman itu meliputi 3. Notitia, assensus, fidesia. 3 hal meliputi iman dari pikiran, perasaan, kehendak. Coba Bapak Ibu, saya teringat sekali di dalam Alkitab. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama berapa? 12 tahun. Wanita ini punya problem yang sangat serius. Lalu apa yang dimiliki oleh wanita ini? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang dia miliki? Dia hanya punya iman. Tapi sekali lagi saya katakan iman perempuan ini imannya sederhana. Iman yang lemah. Coba kita lihat. Injil Matius 9 ayat 21.
Injil Matius 9 ayat 21. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu di dalam Injil Markus 5 ayat 28 juga sama Bapak Ibu. Ya, dikatakan di sana begini. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan. Imannya sederhana. Imannya lemah sekali. Bapak Ibu, lemah sekali. Imannya ini bercampur. Bapak Ibu tahu bercampur dengan apa? Imannya bercampur dengan apa? Bercampur dengan tahayul. Imannya tidak murni. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu tahu tahayul? Tahayul itu punya konsep begini. Asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Bapak Ibu masih ingat Rasul Paulus punya sapu tangan yang sakti? Digebaskan sapu tangannya saja, sembuh. Makanya saya katakan ini tahayul. Wong sudah tahu jelas-jelas sebenarnya Kristuslah yang menyembuhkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Hanya Tuhan penyembuh tabib yang ajaib. Tapi mereka dengan bayangan Petrus menyembuhkan, mereka percaya. Padahal Kristuslah yang menyembuhkan. Kristuslah dokter di atas segala dokter. Yang setuju dengan saya katakan amin. Makanya John Calvin pernah berkata begini. Ada suatu campuran dosa dan kesalahan dalam iman perempuan ini. Tetapi perhatikan baik-baik, yang seperti itu tetap datang kepada Tuhan, dia datang kepada sumber anugerah. Sekali lagi saya beritahu begini, perhatikan ini baik-baik. Di dalam anugerah selalu ada kemurahan hati Allah di sana. Ingat, sekali lagi saya ulang, di dalam anugerah itu ada kasih Tuhan. Di dalam anugerah itu di dalam ada hati Allah yang berkemurahan. Jadi di dalam anugerah itu ada kemurahan hati Allah. Lalu John Calvin berkata lagi begini Bapak Ibu. Tidak ada alasan mengapa kelemahan harus mengusir kita dari sebuah doa. Atau mengecilkan hati kita untuk berdoa. Bapak Ibu mengerti maksudnya. John Calvin itu mau mengatakan begini. Bahkan iman yang paling lemah sekalipun jangan pernah menghentikan kita untuk tetap berdoa. Ngerti maksudnya? Iman yang sederhana sekalipun, engkau jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Iman kita mungkin masih ada di halaman. Tapi bukan dalam arti kita harus berhenti berharap. Bukan dalam arti kita harus berhenti berdoa. Tapi pesan saya pagi hari ini, pelajaran buat kita semua. Sekecil apapun imanmu, kalau itu dimulai dari hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan pernah berhenti untuk terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Tidak masalah, seperti perempuan ini Bapak Ibu. Sakit pendarahan, imannya lemah, imannya bercampur. Tapi karena imannya dimulai dari sebuah hati yang murni, maka kesembuhan terjadi. Amin. Dahsyat. Karena iman lemah, iman yang bercampur dari sebuah hati yang murni, maka di situ ada kemurahan hati Allah, sehingga kesembuhan terjadi. Bapak Ibu, luar biasa ini. Sungguh dahsyat. Ayo, kita jangan berkutat terus di halaman. Tolong klik LCD kembali lagi. Coba perhatikan baik-baik, jangan kita berhenti hanya di sini. Roh Kudus akan tarik kita, relakan hati kita. Dibentuk oleh Tuhan. Makanya satu hal lagi yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu. Perhatikan begini. Roh Kudus bekerja kepada hati yang murni. Hati yang bersih. Hati yang ikhlas sungguh-sungguh rindu mengasihi lebih dalam lagi dengan Dia. Ingat ini baik. Roh Kudus tidak akan liar. Roh Kudus tidak akan mengambil hati sembarang comot-comot orang. Tidak. Roh Kudus selalu bekerja sama dengan hati yang bersih, hati yang murni. Biarpun itu sederhana. Coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ini luar biasa loh Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka dari itu pagi hari ini Bapak Ibu, percayalah kita semua akan dipulihkan oleh anugerah Allah. Masih ada anugerah.
biarpun kita ada di halaman, tapi ingat, free will kita, kedagingan kita, jangan berpikir bahwa di halaman saja sudah cukup. Jangan dong. Ingat ini baik-baik. Justru tadi saya sudah katakan kalau kita berada imannya di halaman, ini berbahaya. Karena orang yang berada di halaman itu sudah pasti nggak akan bisa bertahan. Sedangkan jelas sekali firman Tuhan tadi berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saya percaya, kalau Tuhan sudah katakan bertahan, berarti di tengah-tengah kehidupan kita pasti ada peperangan. Saya tidak tahu itu. Peperangan berbentuk apa? Apa mungkin krisis? Wong kita kena COVID-19 saja sudah kacau dunia kok. Masih kecil ini. Saya berkali-kali katakan di mimbar di doa pagi, saya katakan COVID-19 ini ada di tangan Tuhan. Mau selesai? Doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Bila perlu berpuasa, minta sama Tuhan. Dengan kerendahan hati, apa alasan-alasan kita? Cantumkan semua. Boleh mungkin dalam bentuk pengakuan Tuhan, kami masih rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami masih rindu untuk membawa jiwa-jiwa orang yang di luar Tuhan, kami bawa untuk mengenal mereka Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salurkan, sampaikan alasan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan yang baik akan melihat dari alasan-alasan yang tepat. Sesuai dari hati nurani kita. Itu berarti kerinduan kita dalam dengan Tuhan. Karena memang firman Tuhan tadi juga sudah bilang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah iman Bapak Ibu murni, bersih, atau besar. Atau mungkin imannya lemah bercampur dengan pengetahuan yang salah. Tingkah laku hidup yang tidak sehat. Hubungan dengan Tuhan yang jatuh bangun. Grafiknya naik turun tapi turun. Saya bilang silakan orang Kristen jatuh bangun tapi tetap grafiknya harus naik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Boleh jatuh bangun, boleh. Tapi begini, bukan jatuh bangun turun. Tetap kita punya free will. Ini yang membuat kita jatuh bangun. Tapi percayalah, Roh Kudus tetap mengangkat kita semakin naik. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau kujadikan bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Artinya apa? Terus naik. Bapak Ibu, gak banyak dari kita yang punya iman begitu murni dan tulus, jujur. Sehingga kita sanggup berkata, satu-satunya objek imanku hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Lalu seluruh kehidupan kita arahkan terus kepada Dia. Kayaknya gak banyak. Maka dari itu Bapak Ibu, pagi hari ini, engkau jangan pernah berhenti. Hanya di halaman saja. Kekristenanmu jangan pernah berhenti, hanya berkutat di halaman saja. Memang halaman itu wilayahnya Allah. Tapi rentan, rapuh. Tidak akan bisa engkau bertahan, pasti. Saya lebih percaya firman daripada logika manusia. Kalau firman dikatakan apa? Orang yang bertahan itu berarti enggak mudah. Itu berarti pilihan. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini baik yang hadir secara fisik, baik yang ada di rumah, saya percaya pagi hari ini ada penghiburan dari firman Tuhan. Jangan sampai kelemahan-kelemahan yang kita menghentikan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan. Tidak apa-apa, teruslah melekat kepada Tuhan. Ini pelajaran yang pertama Bapak. Jangan sampai kelemahan-kelemahan kita ini membuat kita berhenti berharap kepada Allah. Mungkin berharap akan pertolongannya kita sudah mulai berhenti. Berharap akan kasih karunia-Nya mungkin kita sudah mulai berhenti. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Hanya mungkin karena iman belum sebesar biji sawi. Tidak masalah. Tapi teruslah berjuang dan berharaplah kepada Tuhan. Seperti perempuan ini. Yang sakit pendarahan Bapak Ibu. Karena dia terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Endingnya sembuh. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini pelajaran yang pertama. Pengetahuan halaman jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Biarpun iman kita lemah. Biarpun iman kita mungkin bercampur. Tapi oleh karena kita bertahan, hati kita tetap rindu melekat kepada Tuhan. Biarpun imanmu sederhana, percayalah, Roh Kudus akan terus membawa kita naik, sampai ketemu di pintu kemah.
Kalau sudah berada di pintu kemah, maka di sana akan ada kepenuhan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang terus akan memimpin kita. Ganti posisi. Kalau di sini perjuangan kita. Tapi kalau sudah berada di sini, ini sudah perjuangan Roh Kudus. Roh Kudus proaktif dan kita semakin lemah. Makanya Paulus berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalamku. Nah ini. Kenapa Kristus hidup? Roh Kudus bekerja. Ini mulai bekerja Roh Kudus. Dan kita mudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Makanya penting sekali supaya kita jangan stagnan, berhenti di sini. Jangan. Hati-hati, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam pelajaran yang kedua dengan cepat saja Bapak. Next nanti minggu terus akan semakin detail pelajaran tabernakel ini. Kita ikuti yang kedua. Sekarang lihat Bapak Ibu yang kedua. Yang kedua ini langsung saya tarik kepada diri saya Bapak Ibu. Saya dulu Bapak Ibu belajar firman Allah. Saya merenungkan firman Allah. Saya berdoa, saya bergumul. Saya jujur aja masih banyak menemukan ada banyak sekali iman saya yang masih cacat. Banyak sekali. Makanya saya terus perlu. Nah ini kerinduan penting. Begitu kelihatan ada iman yang cacat, seharusnya membawa kita kerinduan untuk apa? Biarlah Kristus yang memperbaiki. Terus kerinduannya semakin dalam. Makanya saya katakan semua itu tidak saya hentikan. Justru sekali lagi saya katakan, dari semuanya itu tidak pernah menghentikan saya untuk setiap pagi bersujud di hadapan Tuhan. Setiap pagi bersekutu dengan Tuhan. Mau pagi, mau siang, mau malam. Dimanapun ada waktu yang terbaik, saya menarik diri bersekutu dengan Tuhan. Harusnya seperti ini. Memacu melihat ada banyak kecacatan dalam iman saya. Harusnya memacu Bapak Ibu semakin progres. Dekat dengan Tuhan. Karena apa? Biarlah Roh Kudus saja yang memperbaiki iman kita. Makanya hubungannya semakin erat. Nah disinilah Bapak Ibu saya mendapatkan kekuatan. Lalu belajar meringankan diri saya dengan apa? Mempercayakan Roh Kudus yang memimpin. Hidup kita jadi ringan. Karena Roh Kudus yang memimpin. Ada guncangan, ada masalah, ada antapan, tenang. Karena yang ada di depan saya Roh Kudus. Saya terus bersekutu, bukan pasif tapi bersekutu. Semakin intim dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan menjadi lemah hanya karena imanmu masih lemah. Amin. Jangan. Tapi teruslah bergumul dengan Tuhan. Karena sekali lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Tidak ada seorang pun yang bisa menaikkan kerohanianmu yang masih lemah. Tapi oleh karena kerinduan hati kita besar untuk naik. Lebih dalam lagi dengan Tuhan. Maka disitulah Roh Kudus bekerja melalui hati nurani kita yang murni. Dan Roh Kuduslah akan membawa kita terus naik ke ruang-ruang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menaikkan kerohanian kita tanpa campur tangan Allah Roh Kudus. Gak mungkin. Perjuangan kita apa? Sungguh-sungguh. Hati nurani ini tetap melekat dengan Tuhan. Makanya saya katakan minggu lalu, waktu engkau berdoa, jangan melihat keadaan. Amin. Waktu kita berdoa, jangan melihat situasimu seperti apa. Tidak perlu. Doa tidak boleh dikendalikan oleh situasi. Doa tidak boleh dikendalikan oleh keadaan. Justru keadaanmu tidak baik, situasi kita tidak baik, harusnya membawa diri kita semakin melekat dengan Tuhan. Bukan lemah, itu salah. Pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, seberapapun iman yang kita punya kepada Tuhan, percayalah. Kalau engkau mulai dengan hati yang bersih, murni di hadapan Tuhan, percayalah. Bapak Ibu pun juga akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Pasti Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya katakan kita harus berjuang loh. Berjuang untuk apa? Mengalahkan free will kita. Melawan kehendak bebas kita. Harus apa? Dierati oleh apa? Pekerjaan Roh Kudus. Sehingga free will kita ini, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bergantung penuh kepada kekuatan Allah Roh Kudus. Bukan kekuatan kita.
Makanya sekali lagi, Tuhan taruh tadi di halaman Bapak Ibu, mezbah korban bakaran. Karena saya percaya kedaginganmu bisa lemah karena banyaknya berdoa. Amin. Doa ini penting. Lewat sebuah doa yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena sekali lagi, tugas kita untuk mengerjakan keselamatan adalah mempertahankan iman. Coba, iman saja butuh perjuangan. Buka Yudas 1 ayat 3. Coba kita lihat. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga. Butuh perjuangan enggak? Coba kita belajar dari sini, Bapak Ibu. Nah ini, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Ingat, menasehati kamu. Supaya kamu apa? Supaya kamu apa? Tetap berjuang untuk apa? Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Coba. Mempertahankan iman saja harus berjuang. Bahkan tadi sudah dikatakan berjuang untuk melalui pintu yang sesak. Inilah tugas kita. Perjuangkan untuk melakukan kehendak Allah. Gak mudah, makanya Bapak Ibu, kalau kita dengan mudah untuk mempertahankan iman hanya cuma satu, rohanimu harus kokoh. Rohani kita harus kuat. Makanya Tuhan taruh roh, jiwa, tubuh. Tuhan gak bilang tubuh, jiwa, roh, gak ada. Tuhan gak bilang jiwa, roh, tubuh, gak ada. Saya percaya Alkitab ini sangat akurat. Kalau sudah dimulai dari roh, ya sudah. Ayo bangun rohani kita. Percayalah, kalau rohani kita sehat, jiwa kita tenang. Tubuh kita diselamatkan. Karena dimulai dari mana? Rohani. Ini penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Karena di saat hati kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah. Roh Kudus pasti tolong kita untuk memampukan kita naik. Next level terus. Karena tadi saya sudah katakan, tidak ada seorang pun yang sanggup menaikkan kerohanian kita tanpa kerjasama dengan Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, enggak bisa. Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Dalam Galatia 5:25. Coba perhatikan baik-baik. Galatia 5:25. Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Galatia 5, iya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh Roh. Jadi Allah Roh Kudus yang tolong kita untuk terus belajar bertumbuh. Bertumbuh, mengalami apa? Kedewasaan rohani. Makanya tadi saya sudah katakan sederhana kok. Sederhana sekali. Untuk mengetahui kita punya rohani hidup atau mati. Apakah Bapak Ibu punya rasa lapar dan haus akan kebenaran? Itu aja. Sudah cukup. Sederhana, simple loh. Kalau kita ada terus kerinduan, bahkan dalam seolah-olah saya ini lapar dan haus akan kebenaran. Karena ingat tadi saya katakan, kebenaran yang sejati adalah Yesus Kristus Tuhan. Dari awal saya sudah katakan, bahwa tidak ada manusia pun yang tidak perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dalam suka, dalam duka, kita perlu Tuhan. Baru ini kita kehilangan sosok seorang hamba Tuhan senior. Saya nangis, saya mendengar. Saya kirim di grup pertama, saya hapus karena belum akurat. Saya hapus, saya khawatir takut salah. Makanya dihapus di grup ya, Bapak Ibu lihat ada hapusan saya. Itu saya hapus karena belum akurat. Saya dapatkan dari jam 3 pagi. Saya kontak dari beberapa teman di Jakarta yang pernah dalam pelayanan di sini. Saya kontak beliau masih belum tahu. Kaget juga dia. Saya belum tahu kok, Chef. Loh kok aneh saya bilang. Dan saya sudah dapat kabar dari jam 3 pagi. Saya dikirim oleh salah satu teman saya. Bapak Ibu kalau saya cerita, ada teman namanya Teguh di Jakarta. Hari ini mungkin mendengar live streaming. Dia adalah anggota dari LPI, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Wah luar biasa sekali. Dia yang mensupport saya. Dia bilang, Pak kalau ada apa-apa, Pak kontak saya. Saya punya hubungan luas sampai di Mabes, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Teman ini luar biasa sekali, punya hati yang baik.
Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya teman di kepolisian, teman di TNI, dia banyak sekali. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah dia yang memberitahu saya. Pertama kali dia jam 3 pagi saya di WA. Sampai sekarang saya WA terus sama beliau. Proaktif sekali saya sama dia. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita kehilangan. Karena saya jujur, kadangkala dalam hati nurani saya berkata begini, jujur. Hanya orang yang senior, pendeta, gembala yang senior, punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kita yang masih muda-muda ini, jujur saya mau katakan, termasuk saya, rapuh. Makanya saya bangun terus. Persekutuan saya dengan Tuhan, saya bangun terus. Lewat sebuah doa, persekutuan, keintiman, penyembahan, terus saya bangun. Supaya jangan sampai kendor, berbahaya. Dunia saat ini menjepit kita untuk apa? Untuk menghindarkan hubungan kita dengan Tuhan semakin berkurang. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Makanya kekristenan itu bertumbuh dari awal saya bilang. Rohani itu berbicara dengan doa, tentang doa. Kekristenan itu bertumbuh, naik, bukan turun. Makanya saya bawa jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup di tempat ini. Engkau semakin erat dengan Tuhan. Kau semakin dalam dengan Tuhan. Tidak ada cara lain lewat persekutuan doa di tempat ini. Mungkin hanya cuma beberapa saat, nanti next saya akan adakan lagi. Saya tidak mau melepaskan jam-jam ibadah. Terus terang, jujur, kalau dari hal finansial, jujur saya mau ngomong dalam nama Yesus, ini yang ada dan ini yang benar. Sangat-sangat merosot sekali. Jujur saya katakan. Tapi karena saya punya kerinduan keras untuk membangun kedewasaan rohani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan saya di tempat ini. Mau tidak mau, saya harus adakan. Biarpun secara jasmani, secara kedagingan saya berbicara, kerugian saya semakin besar. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya, bagaimana engkau punya tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Jadi saya harus bawa jiwa-jiwa ini semakin dekat dengan Tuhan. Melalui dengan jam-jam ibadah mungkin next. Saya kemarin bertemu dengan salah satu aparat, kami berbicara dengan beliau. Tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa Pak. Kami dukung. Luar biasa Pak. Makanya saya berani katakan, tidak pernah tutup ibadah kita. Betul? Tidak pernah tutup loh. Ada seorang anak Tuhan tanya, Pak sudah mulai buka. Saya bilang kapan tutup GBT? GBT Kristus Hidup nggak pernah tutup. Loh masa Pak? Loh semua tutup loh Pak. Seluruh dunia. Ya enggak tahu, pokok GBT buka terus. Saya bilang, enggak, bukan kami sombong-sombongan, enggak. Tapi saya punya alasan yang kuat. Kita perlu doa. Untuk melawan COVID ini perlu doa bro. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Kalau Tuhan berkata berhenti, selesai semua. Amin. Siapa yang ada lebih tinggi dari Tuhan? Saya mau tanya, ada yang lebih berkuasa dari Tuhan? Enggak ada. Makanya dia tulis, aku Allah yang cemburu. Maksudnya cemburu apa? Tidak ada duanya keilahiannya. Enggak ada duanya. Hanya dia Yesus Kristus Tuhan. Makanya kalau kita melekat dengan Tuhan, aman. Hidup ini aman, taunya dari mana? Kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Kalau kita melekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, apapun goncangan, tetap tenang. Karena dia terlalu banyak cara untuk menghentikan badai. Terlalu banyak cara untuk membangkitkan orang mati. Terlalu banyak cara untuk menyembuhkan orang sakit. Mau sekeras apapun sakitnya. Kalau Tuhan berkuasa berkata, sembuh. Saya percaya kita pasti sembuh. Dia yang punya kuasa. Makanya pakai konsep saya. Kalau engkau berani, Tuhanlah segala-galanya. Jangan pernah takut dengan alasan apapun. Kalau kita takut, gini takut, mau kesini takut, mau gitu takut. Lantas kita berkata, oh Tuhanlah yang berkuasa, engkaulah segala-galanya bagi kami. Bohong. Ingat Bapak Ibu, saya pernah katakan di doa pagi, saya katakan di mimbar dalam nama Yesus. Sekali saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya enggak punya uang, saya harus bersih. Sampai kepada ATM detail pun harus benar-benar enggak ada. Kalau namanya ada, bilang enggak ada, itu bohong enggak? Bohong. Makanya saya ajarkan di anak youth, beranilah berkata benar. Karena orang yang berani berkata benar, dia tidak perlu lagi mengingat-ingat apa yang sudah dia katakan. Dan kedua, kalau kita berani berkatakan benar,
hidup kita tenang. Hidup kita damai. Karena apa? Sudah berani berkata benar. Makanya ada banyak orang Kristen itu menyimpan perkataannya. Mengingat kembali perkataannya. Karena apa? Karena di dalam perkataannya ada ketidakbenaran. Makanya kalau kita ngomong kepada si A, lalu ngomong kepada si B, harus konsisten. Jadi perlu diingat. Ayo Bapak Ibu, rubahlah konsep. Pagi hari ini, tidak kebetulan firman Tuhan mengajar kita. Untuk hidup kita selalu disertai dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ayo mulailah dari hal yang kecil, kesetiaan. Kapan lagi Bapak Ibu mau setia sama Tuhan? Apa tunggu nanti kalau dunia ini sudah mulai digoncang dengan gempa yang besar, baru kita menjerit, Tuhan tolong aku. Ya ini yang dikatakan firman Tuhan, nyalah, aku tidak mengenal engkau. Apa maksud mengenal? Saya sudah sampaikan. Yaitu apa? Persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Makanya keintiman itu adalah pengenalan mutlak antara Allah dengan kita. Ayo kita berubah Bapak Ibu. Pagi hari ini kita semua dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang tolong kita untuk kita bertumbuh dan mengalami kedewasaan rohani. Sehingga kita tidak tertancap terus hanya ada di halaman saja. Tapi Roh Kudus akan membawa kita sampai masuk ruang maha suci. Dan di sanalah kita bertemu dengan tahta Allah yang maha tinggi. Mari kita naikkan pujian. Tutup Alkitab kita.